Kasusnya sebenarnya lumayan ya, jika apalagi pasien susah mendeteksi atau tidak mengetahui apa penyebab KJDR-nya. Dia 1% dari setiap kehamilan bisa terjadi. Jadi setiap ibu memiliki resiko terjadi kematian janin dalam rahim. Selamat siang sahabat Hermina dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara Hermina Podcast. Nah, kebetulan di samping saya hadirlah seorang narasumber, yaitu dokter terhits Obgyn di Hermina Makassar, yaitu Dr. Hamzah, spesialis Obgyn. Boleh saya panggil siapa, Dok? Panggil saja Dokter Anca biar lebih akrab ya. Oh siap, okay. Dokter. Ya, selamat siang Dokter Anca. Selamat siang juga Dokter Angga. Ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya, betul sekali Dokter. Ya, nah kebetulan siang ini kita akan berbincang-bincang atau sharing terkait beberapa kasus yang telah terjadi, seperti kematian janin dalam rahim atau kata lain IUGR. Boleh dipersilahkan, Dok? Ya, Dokter Angga, makasih. Hadirin sekalian, bahwa KJDR itu merupakan suatu istilah kematian janin dalam rahim. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa ini adalah KJDR? Pertama, apa itu KJDR ya? KJDR itu adalah kematian janin yang terjadi di usia di atas 20 minggu. Jadi jika kehamilan di atas 20 minggu terus janinnya meninggal, itu namanya kematian janin dalam rahim. Nah, dalam bahasa Inggrisnya IUGR, IUFD, maaf ya, IUFD, intrauterine fetal death. Nah, ini banyak terjadi. Nah, apalagi jika pasiennya tidak perhatikan terhadap kehamilannya. Ya. Apa sih yang boleh kita lakukan, Dok, untuk mendeteksi supaya apakah bayi saya ini bisa mengalami KJDR atau bagaimana, Dokter? Ya, betul. Kasusnya sebenarnya lumayan ya, jika apalagi pasien susah mendeteksi atau tidak mengetahui apa penyebab KJDR-nya. Dia 1% dari setiap kehamilan bisa terjadi. Jadi setiap ibu memiliki resiko terjadi kematian janin dalam rahim. Nah, untuk mengetahui atau bisa mencegah terjadinya kematian janin dalam rahim, faktor resiko pertama itu bisa dari plasentanya, jika atau ari-ari ya kita sebut secara awam. Jika ari-arinya bermasalah, terjadi insufisiensi, terjadi pelepasan ari-ari sebelum waktu melahirkan, itu akan menyebabkan kematian janin dalam rahim karena suplai darah terhenti atau terjadi perdarahan dalam rahim. Nah, kemudian bisa juga dari faktor janinnya sendiri ya. Seumpamanya janinnya memang memiliki masalah aliran nutrisi dari ibu sehingga pertumbuhannya terhambat dan lama-lama dia tidak bisa bertahan dalam rahim. Jadi terjadilah kematian. Kemudian bisa juga memang janinnya mengalami suatu kelainan perkembangan ataupun dari pertumbuhannya ya. Seumpamanya ada kelainan bawaan, bisa dari kelainan jantung atau kelainan bentuk perkembangan seperti kecacatan ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya KJDR. Kemudian ada lagi faktor dari ibunya. Nah, jika ibunya memiliki beberapa penyakit tertentu, ini bisa bermasalah terhadap perkembangan janin dan akhirnya akan menyebabkan kematian pada janin. Salah satunya contoh diabetes mellitus atau penyakit gula ya, secara orang awam sebut. Nah, ini berbahaya. Jadi jika ibu-ibu merasa dirinya ada faktor risiko gula atau ada penyakit gula, harus selalu mendeteksi keadaan bayi ya. Jadi harus selalu rutin berobat. Termasuk juga yang bisa bikin selalu masalah adalah tekanan darah tinggi. Nah, ini kan tekanan darah tinggi untuk ibu-ibu juga banyak ya kita temui. Nah, mereka kadang tidak menyadari bahwa terjadi tekanan darah tinggi. Ini berbahaya bagi perkembangan janin. Jika tekanan darah tingginya terlalu tinggi, aliran darah ke bayi juga akan meningkat sehingga terjadi tadi insufisiensi plasenta, pelepasan dari ari-ari, jadi meninggal bayinya.
Kemudian lagi ada beberapa hal lagi seperti infeksi pada ibu ya. Jika infeksi terjadi pada ibu dan menular ke bayi, ini juga akan membuat masalah. Sama dengan kita kalau terinfeksi sakit. Kalau sakit tidak diobati kan lama-lama meninggal ya. Sama juga bayi kalau terkena infeksi di dalam rahim, lama-lama akan bisa bermasalah dan bisa meninggal. Banyak lagi hal yang lain dari faktor ibu. Tapi masih banyak juga hal yang tidak bisa terdeteksi apa penyebab kematiannya ya. Kemudian ada juga dari faktor tali pusat ya, tali pusat. Jadi ada tali pusat seumpamanya yang paling sering juga itu lilitan ya, lilitan tali pusat. Jika terjadi lilitan yang erat di leher, apalagi ada biasanya terjadi lilitan sampai 3 kali. Nah ini bisa membahayakan karena sama dengan kita tercekik. Kalau tercekik, asfiksia, susah bernafas janinnya, lama-lama mati karena tidak bisa bernafas, seperti itu. Bisa juga waktu mau lahir, duluan tali pusatnya keluar atau penumbuhan tali pusat. Nah ini bisa berbahaya karena tali pusat bisa terjepit sehingga aliran darah tidak sampai ke bayinya, seperti itu. Baik dokter, ya berarti faktor risiko yang tadi dokter sebutkan diharapkan ya para ibu-ibu yang sedang hamil dan memiliki faktor risiko tersebut ya rutin kontrol ke dokternya untuk bisa lebih mencegah lagi ya dokter.